Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4, yang 4 ini adalah merupakan bahagian dari keberuntungan seseorang. Artinya kalau orang itu dapat 4 perkara ini, dia sudah dapat 4 bagian dari keberuntungannya. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, keberuntungan itu adalah antakuna zaujatuhu salihah. Antakuna zaujatuhu salihah. Orang yang beruntung itu, ujar Nabi kita, 1, dia punya istri yang salihah. Istri yang salihah. Artinya bagaimanapun orang itu kayanya, bagaimanapun orang itu takwanya, bagaimanapun orang itu mulianya, tapi kalau punya istri, punya bini kada salihah, orang ini kada sepenuhnya beruntung. Kada sepenuhnya beruntung. Antakuna lahu zaujatun salihah, bahwa baginya itu mempunyai bini yang salihah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana yang disebut dengan bini yang salihah itu? Bagaimana yang disebut dengan perempuan yang salihah itu? Al-muti'ah li rabbiha, al-muti'ah li zawjiha. Ujar pensarah hadis mengatakan, perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang taat bagi Tuhannya, taat bagi suaminya, bagi lakinya. Kalau kita berisi bini taat lawan Allah, taat lawan kita, kita sudah dapat bagian dari keberuntungan. Antakuna lahu zaujatun salihah. Taat bagi Tuhan artinya melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Tuhan, menjauhi yang dilarang oleh Tuhan, taat kepada Allah. Taat bagi suaminya, melaksanakan apa-apa yang diingini oleh lakinya, oleh suaminya. Hormat, patuh, sayang kepada suaminya. Ini muti'ah li zawjiha. Bagaimana ukuran seorang perempuan, seorang bini itu disebut muti'ah li zawjiha? Bagaimana ukurannya seorang bini itu disebut orang yang taat kepada suaminya? Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang perempuan yang salihah, yang ahli ibadah. Dia kalau sudah malam tahajud, ini si perempuan. Berisi laki yang suka maksiat, suka main judi. Nah, laki ini suka minum arak, suka kabibinian pulang. Nah, bagi si istrinya ini perempuan salihah, kadang memperdulikan itu laki suka kabini-binian, suka judi, suka minuman, kada ada urusan. Yang penting aku sebagai bini, aku sayang, aku cinta, aku hormat kepada lakiku. Nah, si laki-laki ini kena malam jam 3 hanya naik ke rumah, jam 2 hanya naik ke rumah, mabuk-mabukan, berjudi, kebebinian, gawiannya. Nah, begitu naik ke rumah, si bini ini sembahyang. Bini sembahyang, tahajud tengah malam.
dibukai lawang oleh nang bini, disuruh dituntun, qadathu ila firashiha, dibawa laki nang mabuk nih, dibawa ke hamparan, dibawa ke hamparan si laki nih. Datang ke rumah, orangnya mabuk, datang berjudi, datang ke bebinian, bini sembahyang di rumah tahajud, dituntun oleh nang bini mulai lawang sampai ke ranjang, dirabahakan si laki nih, dipijati na laki, biar hendak kenapa, hendak goreng kah, hendak teh kah, hendak kopi kah, hendak nasi kah, hendak ulun kah. Dengan laki aku hendak goreng aja. Sudah ramai di luar sananya macam-macam gawiannya, aku hendak goreng. Goreng ya laki, goreng. Nang bini terus tahajud, sembahyang. Pekerjaan seperti ini berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Si perempuan ini kadada mengeluh kemana-mana, kadada mintakan banyu kemana-mana, kadada. Ini laki ini seminggu kasih tukang mari minta banyu sudah. Ini berpuluh-puluh tahun pekerjaan macam itu. Nah, jadi suatu malam nang laki datang dikatuk-katuk lawang kada membukai. Si bini-bini dikatuk lawang kada membukai, digandah kada membukai juga. Kenapa ini laki ini biasa sekali katoknya sudah membukai ke lawang, ini digandah kada membukai lawang, dicungkir lawang terbuka. Masuk kamar, lihat yang bini sujud yang bini sujud berjam-jam sujud, diperiksa sekalinya mati yang bini. Mati nabi ini dalam keadaan sujud. Nah, dihabarakan ke sana kemari, oh mati, dikubur nabi ini tadi. Nah, si laki ini siang menguburakan bini, malam turun pulang. Ini sudah gawiannya kayak itu, turun ke malam gawian ke tempat nangka itu, berjudi, pembukaan. Boleh ke rumah. Nah, begitu boleh ke rumah, malam yang kedua ini sadar yang laki ini. Biasa aku ada bisi bini yang membukakan lawang datang, mauruti aku, menawarakan macam-macam lawan aku. Sekarang kada ada lagi biniku. Menangis si laki-laki tadi, menangis. Sudah kada ada yang mencari. Sudah hilang hanya kegenangan. Menangis laki ini, menangis. Akhirnya berudu, berpuluh-puluh tahun baru bisa berudu nih, berudu malam itu, berudu laki ini. Sembahyang napa kada tahu juga, cuma sembahyang kisahnya kayak itu. Sembahyang, nangis, baca istighfar. Nah sejak malam itu laki ini tubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melazimi khalwat, tempat khalwatnya, sampai akhirnya laki-laki menjadi orang yang saleh. Nah, kenapa laki-laki ini menjadi orang yang saleh? Kenapa laki-laki ini menjadi orang ahli ibadah? Berkah bininya yang salihah itu. Nah, jadi seorang istri yang salihah ini bisa memberi berkah kepada lakinya, bisa memberi berkah kepada anaknya, bisa memberi berkah kepada keluarga yang lainnya. Nah, jadi itu ukurannya, ukuran yang bagaimana disebut perempuan yang taat kepada suaminya itu. Itu ukurannya. Nah, kalau bini-bini ini sudah macam itu tingkah lakunya lawan laki tadi, nah, berhak ini perempuan disebut perempuan yang taat kepada Tuhannya, yang taat kepada lakinya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi keberuntungan seseorang yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihah, istrinya salihah. Ini laki-laki ini beruntung nih. Beruntung laki-laki ini punya bini salihah.
gawian judi, minum arak, zina. Tapi karena punya bini salihah, akhirnya diberi Allah hidayah tobat. Nah, tuh beruntung.